Waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Kenaikan harga minyak dunia telah memicu kekhawatiran terhadap tekanan fiskal Indonesia. Namun demikian, pemerintah memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap terkendali meski harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak dinaikkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan skenario fiskal telah disusun dengan asumsi harga minyak global mencapai $100 Amerika Serikat per barrel hingga akhir tahun. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yakni di level 2,9% PDB sesuai dengan target pemerintah. Purbaya menegaskan pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Purbaya menilai selama harga minyak tidak bertahan lama di atas $100 Amerika Serikat per barrel, ruang fiskal masih cukup untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kepastian BBM tidak naik, angin segar bagi dunia usaha. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Opit Adisuryo, Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Opit, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Pras, sehat-sehat. Gimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Opit, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Ran. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita sampaikan tadi beberapa informasi bahwa pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi ini tidak mengalami kenaikan alias ditahan begitu ya sampai dengan akhir tahun. Dari sisi ekonomi Anda melihat bagaimana kebijakan ini memang akhirnya memberikan kepastian ini bagi dunia usaha dan tentunya masyarakat begitu bahwa BBM tidak ada rencana untuk dinaikkan pada tahun ini. Silakan Mas Nailul. Ya, Mas Ras. Jadi memang kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika kita bicara terkait dengan BBM subsidi, maka ketika ada kenaikan seperti tahun 2022 misalkan, itu pasti akan memberatkan daya beli masyarakat gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga inflasi itu bisa meningkat relatif tajam. Makanya memang ini yang kita harapkan, ini pemerintah bisa untuk mempertebal subsidi BBM. Jadi memang kita berharap apa yang dikatakan pemerintah itu bukan hanya isapan jempol, tapi memang dilakukan hingga akhir tahun. Karena kalau kita lihat Mas Pras, ini sudah ada gejala terkait dengan masyarakat yang menahan konsumsinya. Nah kalau kita lihat data dari Bank Indonesia misalkan, itu untuk share pendapatan yang dia digunakan untuk konsumsi itu turun gitu. Nah artinya ini ada share dari masyarakat yang di-keep oleh masyarakat untuk berjaga-jaga ke depan. Nah, ketika ini ditetapkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi sampai akhir tahun, ini masyarakat bisa untuk berbelanja, bisa memutarkan ekonominya jauh lebih baik dibandingkan dengan apabila pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Oke, itu dia. Memang sesuai dengan harapan masyarakat begitu ya, bahkan ekonom pun mengharapkan memang tidak dinaikkan. Nah, dari pelaku usaha sendiri melihat bagaimana tadi harga BBM yang bersubsidi khususnya begitu yang tidak naik sampai dengan akhir tahun. Apakah memang ini ya sesuai begitu? Karena kita tahu volatilitas harga minyak dunia kan masih terus terjadi Pak Opit sampai saat ini.
Ya, jadi kita patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Pak Menteri Keuangan yang secara tegas mengumumkan bahwa tidak naik sampai dengan akhir tahun ini suatu hal yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Itu yang Oke, pertama. Yang kedua, em, ini tentunya menjaga daya beli masyarakat dan harapannya terus ekonomi bisa bergerak, belanja tidak ditahan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Mas Naufal dan ya, juga terkait dengan pengusaha. Saya pikir ini momentum yang sangat tepat untuk gaspol gitu ya. oke. Artinya mumpung ada istilahnya momentum atau istilahnya ini kan namanya subsidi nafas buatan ya. Istilahnya itu kita bisa memanfaatkan momentum ini dan semaksimal mungkin. Ya, kita apalagi diberi kejelasan runway-nya sampai dengan akhir tahun nih kira-kira. Ini berarti saatnya untuk kita berekspansif terukur dan juga masyarakat kembali spending sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah agar ekonomi ini bergerak dan ini namanya kebijakan yang kontrsiklikal yang sejalan dengan pengusaha dan juga masyarakat ya. Artinya Oke. ini benar-benar harus kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Mungkin gitu Mas Pras. Ya, Pak Opi, tapi apakah kebijakan ini akhirnya bisa dikatakan efektif nih untuk menekan laju inflasi dari sisi produsen begitu agar harga produk di tingkat konsumen tetap kompetitif maksud saya alias tidak naik begitu? Iya, komponen-komponen yang terbesar salah satunya memang adalah BBM dan juga tarif dasar listrik misalkan. Oke, Nah, dengan adanya intervensi pemerintah yang cukup di bidang ini, saya pikir ini sangat membantu sekali di tengah kondisi yang tidak pasti ya. Bahkan warga negara lain kalau bisa jadi WNI hari ini mungkin jadi WNI semua nih Mas Pras, kira-kira gitu. Kalau melihat kita kondisi di luar negeri ya, oke, artinya ini sebuah hal yang kita supaya tidak terlalu terdampak inflasi ya, cuman kita juga perlu mengingatkan bahwa untuk supaya sustainable dan berkelanjutan ini tentunya memang ada batas waktu dan tapi kami juga memahami bahwa di sisi lain pasti ada upside ya. Ini downside-nya memang pemerintah kasih subsidi, tapi upside-nya juga kita lihat kita penghasil komoditi harganya naik, oke. pemerintah juga dapat extra income kira-kira gitu Mas. Mas Nah, Pras. Mas Ya. Nailul, Anda melihat bagaimana dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu? Kalau memang ini menjadi pilihan pemerintah, tapi di satu sisi kita tahu juga pemerintah kan sudah memberikan beberapa insentif, subsidi lainnya begitu ya, selain untuk BBM untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Bagaimana Anda melihat ya fiskal kita meskipun tadi Pak Purbaya menyatakan masih aman kok sampai dengan akhir tahun? Iya, iya. Ya, ini cukup menarik kalau kita bicara terkait dengan fiskalnya. Bahwa kalau kita lihat sebenarnya ini fiskal kita kan juga lagi berdarah-darah sebenarnya Mas Pras. Jadi Oke, memang selain tadi kita juga berharap tidak dinaikkan harga BBM bersubsidi, kita juga sebenarnya berharap ada pergeseran. Makanya ini yang kita sampaikan adalah pergeseran dari anggaran, terutama untuk MBG ya. Kita katakan bahwa MBG ini cukup besar dananya dan itu bisa dihemat untuk mempertebal subsidi BBM. Nah, kalau kita lihat itu adalah opsi yang memang harusnya diambil oleh pemerintah karena kalau kita lihat Mas Pras ini eh, kita kalau kita hitung-hitungan saja Pak Perbaya juga sudah menghitung sebenarnya ketika harga harga minyak mentah global itu meningkat hingga lebih dari 100 USD per barel, itu defisit dari anggaran kita membengkak gitu kan. Nah, ini yang kalau kita lihat sebenarnya di angka kan kita ada kan batas defisit itu 3% dari GDP gitu kan. Nah, kita hitung itu hanya ada di angka 98 USD per barel. Itu mentoknya di situ. Nah, tapi ini sekarang udah di atas 100 USD per barel yang nampaknya ini bisa membuat defisit anggaran kita membengkak. Nah, bagaimana untuk memperingan ataupun memperkecil defisit tersebut itu tentu melakukan relokasi anggaran. Nah, relokasi anggaran ini salah satu yang kita dorong itu dari sisi anggaran buat MBG.
Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan bahwa memang ada pergeseran atau mungkin realokasi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mempertebal tadi yang diharapkan lagi subsidi BBM kita. Kita lihat bagaimana dengan langkah-langkah yang perlu disiapkan juga oleh pelaku usaha ke depan. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih jauh, Pak Opit dan juga Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih harga bahan bakar minyak dari Pertamina ya per April 2026 ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada Pertamina Dex di harga Rp14.500, kemudian Dex Lite Rp14.200, Pertamax Turbo Rp13.100, kemudian Pertamax Green Rp12.900 dan Pertamax Rp12.300, Pertalite Rp10.000 dan Biosolar subsidi Rp6.800. Itu dia harga BBM di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat dari sisi realisasi kebutuhan BBM di Indonesia. Dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ini tren penggunaannya terus bertambah. Ya kita tahu juga karena bagaimana juga konsumsi BBM di masyarakat juga bertambah seiring dengan bertambahnya juga ya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Meskipun kita tahu juga EV juga sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat ataupun konsumen otomotif Indonesia. Terakhir di tahun 2025 84,58 juta kiloliter untuk realisasi kebutuhan BBM di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda dan juga Pak Opit. Ya itu dia. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan karena ini yang memang yang paling sensitif lah bisa dikatakan begitu ya terhadap daya beli, kemampuan konsumsi masyarakat. Pak Opit, Anda melihat bagaimana setelah ada kepastian ini, ya ini akhirnya menjadi angin segar begitu bagi dunia usaha untuk menatap tahun 2026 ini dalam merencanakan mungkin bisnis kah atau ekspansi bisnis begitu Pak Opit? Iya, luar biasa. Jadi Mas Pras, ini ibarat kata pemerintah memberikan kita kesempatan untuk bersiap-siap. Oke, Ada grace period untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk kondisi yang for the worst for the better gitu. Jadi oke. tentunya ini nggak lepas juga dari pemikiran Presiden kita Pak Prabowo, kemudian Pak Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadalia yang juga beliau punya background pengusaha yang sangat paham. Pengusaha ini yang butuh adalah kepastian. Ketika ada kepastian, pengusaha bisa menghitung dan memperkirakan. Ini berbeda sekali tentunya dengan negara-negara lain yang mendadak sekali harus menanggung burden yang sebegitu besar. Itu saya nggak bisa membayangkan dan mungkin ini adalah momen-momen yang terbaik yang kita punya ya. Kita pernah mengalami hal seperti ini tidak satu kali, dua kali, udah beberapa kali. Tapi dikasih kesempatan siap-siap ini baru kali ini kira-kira. Makanya kami dari dunia usaha sangat mengapresiasi Pak Menteri SDM dan juga jajarannya nggak lepas dari kerjasama yang luar biasa. Tadi disebutkan juga Pertamina, PLN, kemudian BPH Migas. Nah ini tentunya beliau-beliau yang ada di sana juga bekerja sangat keras untuk bisa membuat iklim usaha yang sedemikian kondusif seperti ini, Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan stabilitas harga BBM ini lantas bagaimana kalau kita bicara kalkulasi biaya produksi, kemudian juga logistik begitu. Karena kan komponen logistik tidak hanya BBM, Pak Opit. Nah, ini apakah memang perlu juga ada antisipasi yang dilakukan? Mengingat ya karena kita tahu ada momen lebaran yang sudah lewat, ada beberapa mungkin bahan-bahan kebutuhan pangan lain ataupun produk-produk jasa lainnya misalnya begitu yang mengalami kenaikan, ini seperti apa kondisinya, Pak Opit? Jadi kami melihat sejak awal Pak Presiden Prabowo sudah mengantisipasi ya dengan adanya program B50 dan seterusnya. Bahkan beliau beritikat untuk terus menaikkan. Kemudian dari sisi pengusaha juga sudah banyak sekali ya program ekonomi kerakyatan yang intinya mengutamakan supaya kita bisa swasembada dan juga ekonomi lokalnya bisa bergerak dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan sebagai sebagai pengusaha mampu untuk mengambil peluang-peluang yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga ekonomi lokal ini lepas daripada kondisi global yang sangat tidak pasti itu
setidaknya ekonomi lokal kita tetap bisa bergerak dan bertahan dan bertumbuh begitu. Nah, untuk inflasi tentunya sementara harusnya dapat diredam, dan saya percaya nanti data inflasi yang dirilis juga akan terjaga gitu ya, meskipun memang ada beberapa bahan-bahan baku impor yang tentunya karena itu impor, tapi itu bahan baku industri, itu akan mengalami kenaikan dan itu variabelnya juga saya pikir cukup lumayan. Nah, tapi dengan adanya inisiatif-inisiatif, saya percaya kita sedang bergerak ke arah yang benar, ke arah Oke, yang baik dan berprogres positif, Mas Pras. baik, Wapit. Nah, Mas Nailul, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai inflasi, kemudian insentif yang sudah dilakukan juga begitu. Ini stabilitas menurut Seleo sendiri akan tetap terjaga atau bagaimana? Ya, inflasi sebenarnya tetap akan meningkat ya di Hmm, Maret. Kalau kita lihat sebenarnya meningkat karena ada dari sisi lebaran gitu kan. Tapi kalau kita lihat untuk ke depan, ini inflasi dari untuk sektor transportasi terutama untuk BBM dan sebagainya, itu relatif akan terjaga sebenarnya. Nah, oke. memang ini adalah salah satu keuntungan ketika kita tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Hmm, Nah, tapi kita harus juga jaga juga sebenarnya dari sisi BBM non subsidi sebenarnya Mas Bas. Ini oke. juga kita juga sebenarnya bertanya-tanya juga ketika pemerintah untuk tidak memutuskan untuk tidak menaikkan BBM yang non subsidi, ini tentu akan meningkatkan lagi dari sisi kompensasi ke Pertamina. Nah, kita lihat ini kompensasinya seperti apa. Jangan sampai ketika memang ditahan yang BBM non subsidinya, ini menimbulkan konsekuensi kepada kinerja Pertamina yang memburuk ataupun juga kompensasinya akan meningkat gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan publik juga gitu kan, bahwa ini pemerintah serius nih untuk menahan BBM non subsidinya ya harganya Oke. ya. Nah, karena di situ tadi juga sebenarnya Mas Pras juga jelaskan di chat itu bahwa untuk yang BBM non subsidi itu tidak dia kenaikan harga per April gitu kan. Nah, Hmm, makanya ini yang kita sampaikan, ini harus dilihat secara benar nih bahwa ini BBM non subsidi itu ya sebenarnya kalau kalau kita lihat ketika naik pun itu terbatas dampaknya ke inflasi sebenarnya. Makanya oke. kita kita juga sadar berharap bahwa ini ada penyesuaian juga untuk harga BBM yang non subsidinya. Baik, Mas Nelol. Tapi kita lihat juga jika harga BBM tetap ditahan, namun harga komoditas lain naik begitu. Karena kan tadi biaya logistik global juga tengah mengalami Ya, peningkatan ya ya. akibat perang berkepanjang. Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Nelol dan juga Pak Opit dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Opita Suryo, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI, kemudian juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Digital Selios. Baik, nah dengan tadi yang sudah disampaikan ini, Selios sendiri melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai kondisi global, perang yang masih belum kita ketahui akan berakhir kapan, kemudian harga komoditas lain juga melonjak, biaya logistik global juga melonjak, sementara kita tahu juga bahan baku produksi manufaktur ataupun usaha lainnya pun masih didatangkan dari luar negeri. Bagaimana Selius melihat ini? Ya, ya Mas Pras, kita sebenarnya kemarin juga sudah menganalisis ya terkait dengan beberapa data yang kita dapatkan menunjukkan pelemahan dari sisi pergerakan kapal kapal ekspedisi dan sebagainya yang itu melewati Selat Hormuz ini sangat turun tajam sekali. Kemudian kita juga menyoroti terkait dengan ketersediaan untuk bahan baku terutama untuk pertanian yaitu untuk pupuk Mas Pras. Nah, Oke, kita kita melihat harga untuk kontrak pupuk ya itu sudah meningkat relatif tajam, walaupun sebenarnya kita juga diuntungkan juga karena ada beberapa kita sudah memproduksi pupuk Korea ya, tapi satu sisi untuk bahan bakunya itu juga diimpor dari luar, termasuk juga ada impor gas dari Timur Tengah. Makanya ini pasti akan berakibat kepada komoditas-komoditas pertanian yang memang ini bisa meningkat harganya. Nah, terutama kalau kita lihat sebenarnya untuk pupuk-pupuk yang dihasilkan dari bahan baku yang diimpor dari Arab Saudi itu digunakan untuk pertanian jagung, beras dan sebagainya. Nah, ini pasti akan terjadi kenaikan dari sisi inflasi atau bisa kita sebut sebagai imported inflation. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan pergerakan ekonomi global. Nah, ekonomi global ini kalau kita lihat dengan pergerakan di Selat Hormuz yang berkurang tajam, terus kemudian kita juga
melihat dari beberapa indikator ya perdagangan global yang juga melemah, ini yang bisa menyebabkan perekonomian global maupun juga pertumbuhan nasional itu juga akan terjadi perlambatan. Makanya ini pasti akan mengarahnya ke sana gitu. Nah, ini yang kita antisipasi dengan cara apa? Penguatan dari sisi domestiknya. Makanya ini kita harapkan, dan kita kemarin juga mengusulkan bahwa ini tidak boleh ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari dalam negeri. Oke, itu dia penguatan ekonomi domestik yang menjadi game changer untuk menghadapi tekanan global. Nah, HIPMI sendiri melihat bagaimana tadi? Apakah memang ini ya perlu strategi khusus menjadi tantangan tersendiri kalau kita bicara mengenai gejolak global, kemudian harga bahan baku global yang juga mulai merangkak naik begitu, untuk industrinya sendiri bagaimana, Pak Opik? Iya, jadi saya sampaikan, Mas Pras, ini juga momentum yang sangat baik agar pengusaha nasional kita bisa berkonsolidasi, membangun industrialisasi di dalam negeri, dan juga mendukung inisiatif-inisiatif yang sudah ada. Jadi semakin kita mampu berdikari dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka harga itu semakin kita mampu untuk punya kontrol ya, sehingga ini yang program-program pemerintah swasembada di berbagai bidang ini harus kita dorong. Cuman kami juga mengingatkan Mas Pras, dengan adanya disparitas harga yang cukup lumayan antara kita menjual BBM dan negara sekeliling misalnya, dan juga misalkan antara subsidi dan non subsidi, maka pengawasan yang lebih ketat terkait dengan kebocoran-kebocoran, penyeludupan dan lain sebagainya ini juga perlu ditingkatkan sehingga tidak kontraproduktif gitu kira-kira, Mas. Oke, itu dia penyaluran BBM yang perlu dicermati begitu. Kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, nah, kalau strategi khusus yang sudah disiapkan dari pelaku usaha untuk menyikapi kondisi saat ini, meskipun harga BBM tidak naik untuk yang bersubsidi, tapi bagaimana dengan ya komponen-komponen lain yang mempengaruhi mungkin biaya produksi dan mungkin distribusi begitu, Pak Opik? Ya, tentunya memang pada akhirnya sedikit kita berupaya untuk tidak ada menaikkan harga, tapi pun penyesuaian terukur itu tidak bisa dielakkan ya, meskipun apa yang kita lakukan adalah jual beli antar provinsi, antar kota, antar teman, antar komunitas, sehingga di situ dengan karena itu bergeraknya adalah di domestik, maka tidak terlalu komponen impornya relatif kecil. Jadi dengan volume yang semakin membesar, pergerakan ekonomi dalam negeri ini semakin membesar, maka harga-harga itu semakin terkontrol. Jadi kami juga menghimbau kepada di asosiasi maupun juga di kepengurusan untuk jual beli antar teman, kira-kira gitu, Mas Pras. Jadi HIPMI sendiri juga kita menghimbau untuk penggunaan energi yang efisien, yang ada juga tetap sense of crisis, kita lakukan penghematan di sisi-sisi yang bisa dilakukan gitu, Mas. Baik, itu dia efisiensi energi. Terakhir, Selius melihat bagaimana langkah ke depan juga yang perlu dilakukan bersama-sama nih. Jadi tidak hanya pemerintah, dunia usaha, tapi seluruh komponen di negeri ini begitu untuk bicara mengenai efisiensi energi misalnya. Ya, kita berharap sebenarnya dari kejadian kenaikan harga minyak secara global ini bisa untuk mempercepat transisi energi, Mas Pras. Jadi kita harapkan itu ada transisi energi yang dimana untuk energi berbahan bakar fosil ya, terutama untuk yang kendaraan itu juga bisa beralih ke energi baru terbarukan, seperti misalkan dari listrik dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita harapkan juga adalah ini pemerintah itu juga ikut dalam beberapa forum ya, kita lihat ada baluran energi yang berjalan cukup lambat, itu harus dipercepat lagi gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya industri juga harus siap juga untuk melakukan transisi energi. Nah, ini kan yang
awalnya banyak menggunakan solar dan sebagainya, kita harapkan menggunakan bahan bakar untuk industri itu yang dia yang lebih bersih gitu kan, misalkan dari sisi panel surya dan sebagainya. Nah, kita perlu mendorong hal tersebut agar apa? Agar dari sisi ketergantungan kita pada energi fosil itu berkurang, karena kita mau tidak mau itu sudah merupakan net importir minyak gitu kan. Iya. Artinya di sini kita sangat bergantung sekali impor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Makanya kita berharap ini momen yang tepat untuk melakukan transisi energi ataupun mempercepat transisi energi. Oke, itu dia yang menjadi salah satu solusi yang perlu dilakukan bersama-sama seluruh komponen di negeri ini begitu untuk melakukan efisiensi energi dan juga transisi energi bersih di Indonesia. Baik, Mas Nailul Paupit, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Paupit, Mas Nailul. Terima kasih, Mas Pras.